Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linier dua variabel atau bisa disingkat dengan SPLDP. Sistem persamaan linier dua variabel itu adalah sistem persamaan yang mempunyai dua persamaan dan dua variabel. Secara matematis, bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel ya seperti ini nih. Kita buat A1X ditambah B1Y sama dengan C1, kemudian A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, X dan Y ini sebagai variabelnya. Kemudian A1, A2, B1, B2, C1, C2 adalah anggota bilangan real. Nah, kemudian A1 ini sebagai koefisien dari variabel X ya. Kalau B1 sebagai koefisien dari variabel Y. Seperti itu. Nah, pasangan X dan Y ini yang memenuhi kedua persamaan ini atau SPLDP inilah yang dinamakan sebagai himpunan penyelesaiannya ya. Jadi X dan Y ini sebagai himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya ini atau pasangan X dan Y-nya ini kita bisa menggunakan beberapa cara. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas yang pertama, kita menggunakan metode eliminasi. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan metode substitusi. Yang ketiga, kita bisa menggunakan metode campuran. Artinya campuran antara eliminasi dan substitusi. Nah, kita ambil nih contoh soalnya. Kita ambil ya contoh. Kita buat nih contohnya. Kita bedakan. Kita buat contoh soalnya. Contoh. Oke. Kita balik lagi ke sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDP yang pertama. Soalnya persamaan yang pertama yaitu X tambah 3Y sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua 2X dikurang Y sama dengan 9. Nah, oke. Kita jawab nih ya. Kita gunakan metode yang pertama, yaitu kita gunakan metode eliminasi ya. Eliminasi. Nah, kita tarik ke bawah sedikit. Oke, kita tulis soalnya X tambah 3Y sama dengan 1. Kemudian 2X dikurang Y sama dengan 9. Nah, untuk metode eliminasi caranya gimana? Nah, caranya kita hilangkan salah satu variabel ya. Eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, untuk yang pertama ini kita hilangkan dulu variabel Y-nya ya. Nanti akan ketemu nilai X-nya. Jadi himpunan penyelesaian X-nya ketemu kalau mengeliminasi variabel Y-nya. Sekarang kita eliminasikan. Nah, untuk mengeliminasi ini variabel ini kita harus samakan koefisiennya. Kalau misalkan koefisiennya tidak sama, maka kita harus samakan dengan cara dikali ya. Dengan cara dikali untuk SPLDP ini. Kalau di sini kan persamaan yang pertama 3,
koefisiennya untuk variabel y. Yang kedua ini persamaan yang kedua, koefisiennya adalah 1 untuk variabel y. Maka supaya koefisiennya sama ya, kita kalikan yang atasnya kalikan 1, yang bawahnya kita kalikan dengan 3 ya. Kemudian kita kalikan nih, x dikali 1 hasilnya x, kemudian ditambah 3y kali 1 hasilnya tetap 3y, sama dengan 1 kali 1 hasilnya 1, kemudian 2x dikali 6 hasilnya 2x dikali 3 hasilnya 6x. 6x ya. Waduh, hapus dulu nih biar kelihatan jelas. Oke, 6x, kemudian dikurang y dikali 3, 3y, sama dengan 9 kali 3, 27. Nah, kita garis dulu nih. Oke, nah kemudian kita hilangkan 3y nya, 3 kita hilangkan. Supaya dia hilang atau habis atau sama dengan 0, maka harus kita jumlahkan. Ini kan 3 nih, 3 positif ketemu negatif, atau positif dikali negatif kan hasilnya negatif. Jadi kan 3 dikurang 3 dikurang 3 kan habis. Maka ini harus dijumlahkan atau ditambahkan. Nah, yang lainnya juga sama nih, kita harus jumlahkan juga nih. X ditambah 6x hasilnya 7x. 1 ditambah 27 hasilnya 28. Maka x nya sama dengan 28 dibagi dengan 7. 28 dibagi 7 hasilnya sama dengan 4. Nah, kemudian kita akan menghilangkan variabel x. Nah, kalau menghilangkan variabel x, maka kita akan mendapatkan nilai y-nya ya. Kita tulis dulu soalnya. Oke. Ini x ditambah 3y sama dengan 1. Kemudian 2x dikurang y sama dengan 9. Kita buat dulu garis. Nah, kita akan menghilangkan variabel x. Persamaan pertama, koefisien dari variabel x nya 1. Yang kedua ini koefisiennya adalah 2. Kalau 1 dan 2 berarti atasnya harus kita kalikan 2, bawahnya kita kalikan 1, supaya koefisien dari variabel x pada persamaan pertama dan kedua ini dia sama ya. Kalau kita kalikan 2 kan jadi x kali 2 kan 2x, 2x kali 1 kan 2x, maka sudah sama-sama 2 ya. Maka dikalikan 2 dan dikalikan 1. Kita tulis nih ya, kita kalikan x dikali 2 hasilnya 2x, ditambah 3y kali 2, 3y dikali 2 hasilnya 6y, sama dengan 1 dikali 2 hasilnya 2. Yang bawahnya kita kalikan juga, 2x dikali 1 tetap 2x, dikurang y dikali 1, 1y atau y saja, sama dengan 9 kali 1 hasilnya 9. Oke, sekarang kita garis dulu. Nah, ini nih kita garis. Nah, di sini kita akan menghilangkan variabel x ya. Di sini 2, di sini 2. Nah, kalau 2 supaya dia habis atau menjadi 0, 2x dan 2x nya maka kita harus kurangkan ya. Karena 2x kan dikurang 2x, 2x dikurang 2x hasilnya 0, maka harus kita kurangkan. Nah, kita kurangkan nih persamaan 1 dan 2 nya, 6y dikurang y. Nah, 6y ini ada dikurang atau dikurang ya, negatif ketemu negatif kan positif, maka menjadi 6y ditambah y ya, jadi positif kan, makanya dia dijumlahkan. Maka 6y ditambah y hasilnya 7y. Ingat bahwa y itu depannya adalah 1, maka 6y ditambah 1y hasilnya 7y, sama dengan 2 dikurang 9 ya. 2 dikurang 9 hasilnya negatif 7. Maka nilai y nya ya negatif 7 dibagi dengan 7. Negatif 7 dibagi 7 hasilnya sama dengan negatif 1. Oke. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sudah ditemukan ya, sudah dapat ditentukan, yaitu x dan d nya 4, negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya 4, negatif 1.
Itu kalau menggunakan metode eliminasi ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode substitusi ya. Kita tulis dulu di sini. Kita menggunakan metode substitusi. Oke. Nah, kita tulis soalnya ya. Soalnya tadi yang pertama X ditambah 3Y sama dengan 1. 2X dikurang Y sama dengan 9. Nah, kalau untuk menggunakan metode substitusi ini, caranya adalah yang pertama yaitu salah satu persamaan ini kita ubah ya ke bentuk nilai Y. Salah satu aja ya. Boleh persamaan yang pertama, misalkan boleh persamaan yang kedua. Nah, kita ambillah misalkan persamaan yang pertama ini yaitu X plus 3Y sama dengan 1. Nah, kita ubah ke bentuk nilai Y ya. Kita ubah ke bentuk nilai X saja ya. Kita ubah ke bentuk nilai X ya. Jadi positif 3Y nya kita pindah ruaskan. Jadi X sama dengan 1 positif 3Y pindah ruas jadi negatif 3Y. Nah, seperti ini. Jadi ubah dulu ke salah satu bentuk, karena di sini posisi X-nya dia hanya 1, jadi kita ubah saja ke bentuk X persamaan ini. Jadi X sama dengan 1 dikurang 3Y. Nah, kemudian ya nilai X ini kita substitusikan ke persamaan kedua sini. Nah, kedua sini ya. Kita substitusikan. Oke, kita tulis soalnya. Kita tulis di sini ya. Nah, di sini aja ya, di bawah aja ya. 2X dikurang Y sama dengan 9. Nah, X-nya yang tadi kita substitusikan ke persamaan yang kedua tadi. Mensubstitusikan itu artinya menggantikan. Menggantikan nilai X-nya dengan 1 dikurang 3Y. Jadi 2. Nah, X-nya tadi kita ganti dengan 1 dikurang 3Y. Buka kurung. Jangan lupa buka kurungnya ditulis 1 dikurang 3Y dikurang Y sama dengan 9. Kemudian kita kalikan 2 kali 1 hasilnya 2. 2 dikali negatif 2 dikali negatif 3Y hasilnya negatif 6Y atau dikurang 6Y. Kemudian dikurang Y sama dengan 9. Nah, negatif 6Y dengan negatif Y kan bisa nih kita operasikan ya. Negatif 6Y negatif Y, negatif 6 negatif 1 ya. Kalau negatif 6 negatif 1 hasilnya negatif 7 ya. Ibaratnya hutangnya 6, hutang lagi 1. Itu ya, bukan positif ya, tapi negatif. Jadi negatif 7Y. Jadi Y-nya tetap untuk menjumlahkan mengurangkan variabel. Jadi Y-nya tetap. Yang kita jumlahkan, kita kurangkan itu adalah angkanya saja atau koefisien depannya. Ya. Kemudian sama dengan kita pindahkan saja nih yang positif 2-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi 9 kalau pindah ruas 2 pindah ruas negatif 2 atau dikurang 2. Kita tarik ke bawah sedikit. Jadi negatif 7Y sama dengan 7. Maka Y sama dengan 7 dibagi negatif 7. 7 dibagi negatif 7 hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, jadi kan nilai Y-nya sudah ketemu sama dengan negatif 1. Nah, tinggal mencari nilai X. Nah, nilai X-nya kita substitusikan aja ke bentuk nilai X yang pertama yang kita ubah tadi. Yang kesini ya, yang X sama dengan 1 dikurang 3Y tadi. Nah, kita tulis di bawah sini. Ya, sini. Jadi untuk mencari nilai X-nya kita masukkan atau kita substitusikan saja ke nilai X sama dengan 1 dikurang 3Y. Nah, tinggal kita ganti aja nilai Y-nya. 1 dikurang 3 dikali, artinya kalau 3Y itu kan 3 kali Y. Jadi 3 dikali negatif 1. Ya. Jadi 1 negatif 3 dikali negatif 1 hasilnya positif 3. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya sama dengan 4. Jadi nilai X-nya 4. Ya. Jadi nilai Y dan X-nya, Y-nya tadi negatif 1, X-nya 4. Jadi hasilnya sama ya.
sama dengan metode eliminasi. Jadi sama saja ya, cuman berbeda caranya. Itu ya, itu yang membedakan metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, sekarang yang terakhir kita gunakan metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Oke, kita tulis ya metode campuran ya, kita tulis di bawah sini. Metode campuran eliminasi dan substitusi ya. Jadi eliminasi dan substitusi ya, substitusi. Nah, kita tulis dulu soalnya. Tadi soalnya adalah berapa tadi? X ditambah 3Y sama dengan 1, kemudian 2X dikurang Y sama dengan 9. Nah, kalau untuk metode campuran yaitu eliminasi dan substitusi, caranya yang pertama ya kita gunakan cara eliminasi ya. Kita gunakan cara eliminasinya seperti di cara eliminasi yang kita bahas tadi ya. Jadi kita hilangkan salah satu variabelnya. Kita hilangkan saja misalkan variabel Y-nya tadi ya. Nah, kalau menghilangkan variabel Y-nya tadi, lihat dulu koefisien depannya. Koefisien depan kan yang persamaan atas 3, yang bawahnya 1. Supaya dia sama, maka kita kalikan atasnya itu kalikan dengan 1, bawahnya kita kalikan 3. Ya, jadi sama dia. 3 kali 1 3, 1 kali 3 3. Jadi kita kalikan 1 dan kalikan 3. Oke, kita kalikan dulu. X dikali 1 hasilnya X ditambah 3Y dikali 1 3Y sama dengan 1 kali 1 1, 2X dikali 3 hasilnya 6X dikurang Y dikali 3 hasilnya 3Y sama dengan 9 kali 3 27. Oke, kita garis dulu. Nah, ini kita tambahkan ya supaya variabelnya hilang. 3Y ditambah negatif 3Y, jadi 3Y positif ketemu negatif negatif, jadi 3Y kurang 3Y kan habis, maka harus kita jumlahkan ya. Yang lainnya juga kita jumlahkan juga, jadi X ditambah 6X, X ditambah 6X hasilnya 7X. Jadi ingat kalau X itu depannya 1, jadi 1X tambah 6X hasilnya 7X, kemudian 1 ditambah 27 hasilnya 28, maka X nya sama dengan 28 dibagi 7, hasilnya sama dengan 4. Nah, kemudian barulah kita menggunakan metode kita menggunakan cara substitusinya ya. Jadi yang kedua itu kita gunakan substitusi. Substitusi artinya kita memasukkan, karena X-nya sudah ketemu sama dengan 4, kita tinggal memasukkan, kita tinggal substitusikan saja ke salah satu persamaannya. Kita ambil saja persamaan yang pertama, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 1. Nah, kita ganti nilai X-nya tadi, karena X-nya sudah ditemukan ya, sudah ketemu nilainya, X-nya adalah 4, maka kita ganti dengan 4, X-nya 4 tambah 3Y sama dengan 1. 3Y sama dengan, nah ini kan positif nih ya, ini positif, maka dia harus pindah ruas 4-nya ya. 4 ini pindah ruas, maka jadinya negatif ya, atau dikurang 4. Kemudian 3Y sama dengan 1 dikurang 4 hasilnya negatif 3. Y sama dengan negatif 3 dibagi 3. Oke, kita hapus ini. Oke, kita hapus 3 ya. Nah, Y sama dengan negatif 3 dibagi 3 hasilnya negatif 1. Jadi nilai Y-nya negatif 1. Jadi kalau metode eliminasi dan substitusi ya seperti ini ya. Pertama eliminasi, kemudian keduanya substitusi. Nah, inilah ketiga metodenya ya. Kita tulis dulu ya kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaian dari SPLDP
D ya ini ya. Tuh, DP tersebut adalah, kita buat nih, 4, negatif 1. Baik, nah inilah pembahasan mengenai sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan atau campuran eliminasi dan substitusi. Nah, pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.